Minasan, konnichiwa. Kyou wa Daiyang Jikyu Kao Benkyou Shimashou. Hari ini kita akan belajar bab 49 dari buku Minano Nihongo. Dan materi kali ini yaitu tentang Sonkeigo atau bahasa hormat. Hai, kyou wa nani o benkyou shimasu ka? Nah, jadi ya hari ini kita bakal belajar Sonkeigo. Nah, terus cara pembentukan, jadi cara pembentukan Sonkeigo itu ada beberapa cara gitu. Dan kemudian kosakata Sonkeigo. Hai. Nah, jadi mungkin sedikit penjelasan ya untuk eh, sebagai reminder gitu. Nah, jadi di bahasa Jepang itu ya kurang lebih ya itu ada sekitar beberapa tingkatan kesopanan. Nah, yang pertama yang biasa kita pakai dengan orang dekat gitu, orang yang terdekat yaitu Futsuke. Kemudian ada yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, ini kadang digunakan dengan orang asing atau orang yang kita tuh tidak terlalu dekat gitu. Yaitu Teineigo, dan kemudian yang terakhir ada Sonkeigo. Nah, Sonkeigo ini digunakan ketika kita tuh berbicara dengan orang yang kita hormatin gitu. Nah, di sini nanti Sonkeigo juga ada bagian variasinya ya, yaitu ada Sonkeigo, ada Kenjugo gitu. Nah, untuk Kenjugo akan kita pelajari besok. Nah, jadi kapan sih Sonkeigo digunakan gitu? Nah, pertama itu ketika kita berbicara dengan orang yang berposisi lebih tinggi. Jadi, semisal kita berbicara dengan eh, Sacho gitu. Nah, kita menyebutkan Sacho ini dengan Sonkeigo gitu, atau bertanya dengan Sonkeigo. Nah, kemudian selain itu ketika bertemu dengan perusahaan lain gitu. Nah, kita juga menggunakan Sonkeigo gitu. Nah, terus mungkin terakhir ketika ya kita bekerja juga yaitu misal kita di pekerja publik gitu ya kayak misal di minimarket atau bekerja di hotel dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga pakai Sonkeigo. Nah, kedua yaitu untuk membicarakan orang yang berposisi lebih tinggi atau membicarakan orang yang kita hormatin gitu. Jadi walaupun lawan bicara kita itu bukan apa sih, misalnya bukan Sacho gitu atau bukan orang yang kita hormatin. Nah, tapi kita ngomongin orang lain yang kita hormati. Nah, di sini kita pakai menyebut eh, orang lain ini dengan Sonkeigo. Oke, nanti ada contohnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu biasanya dipakai dalam situasi formal atau situasi tergantung dari situasi yang dihadapi gitu. Misal ketika kunjungan kerja atau apa gitu. Hai. Nah, terus di sini ada tiga bentuk Sonkeigo. Yang pertama yaitu perubahan kata kerja. Nah, itu diubah ke ukemi gitu. Jadi mirip dengan ukemi, perubahan kata kerja, nah itu bisa jadi Sonkeigo. Nah, kemudian yang kedua itu untuk perubahan kata kata kerjanya gitu. Nah, nanti di bagian depannya dikasih o, nah kemudian masnya dihilangkan, kemudian ni narimas gitu. Nah, terus kemudian ada yang kata kerja khusus gitu. Jadi nanti setiap setiap kosakata itu ada kata kerja khususnya. Kayak misalnya imas gitu, menjadi irashaimas. Nah, di sini yang akan kita pelajari hari ini itu yaitu untuk yang kata kerja khusus dan yang bentuk ni narimas. Nah, di sini mana sih yang harus digunakan? Ya, yang paling em, apa ya, paling bagus untuk digunakan ya tentu saja yang kata kerja khusus ya. Hai, oke. Jadi yang pertama ini adalah kosakata kerja bentuk Sonkeigo. Jadi walaupun hari ini tidak ada kanji gitu, tapi ya
kita punya banyak atarashi kotoba yang harus kalian hafalkan gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk masnya. Jadi untuk ikimas, kimas, dan imas itu berubah menjadi irashaimasu. Irashaimasu. Nah, terus cara membedakannya gimana, Sensei? Nah, cara membedakannya itu nanti berdasarkan pola kalimatnya kelihatan. Kayak misal, sacho wa kaisha ni irashaimasu gitu. Atau sacho wa kaisha e irashaimasu gitu. Nah, ini dalam konteks pembicaraannya itu em, pasti bagian pertanyaannya itu bertanya apakah dia di sini atau pergi ke sini gitu. Nah, itu nanti bakal kelihatan. Kemudian yang kedua yaitu tabemas dan nomimas menjadi meshi agarimas. Meshi agarimas. Misal contohnya saat jangan satsu mulu ya. Mungkin Tanaka Sensei wa mochi o tabe mochi o meshi agarimasu. Nah, terus kemudian imas menjadi oshaimasu. Misal Sensei wa hashita yasumi dato oshaimashita. Misal gitu. Nah, menjadi imas menjadi oshaimasu. Kemudian selanjutnya yaitu shitteimasu menjadi gozonji desu. Gozonji desu. Kemudian mimas menjadi goran ni narimasu. Goran ni narimasu. Kemudian shimas menjadi nasaimasu. Nah, misal ketika kalian besok di restoran Jepang gitu ya, kan biasanya ditanyain gitu, nani ini shimasu ka? Gitu. Jadinya mau pilih apa gitu. Nah, itu bakal ditanyainnya bukan nani ini shimasu ka, tapi nani ini nasaimasu ka? Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada kuremas. Nah, kuremas ini menjadi kudasaimasu. Kudasaimasu. Nah, ini adalah kosakata dasar yang perlu kalian kuasai ya untuk Songkeigo. Nah, tapi sebenarnya masih ada kosakata lain lagi selain ini gitu. Cuma mungkin em, yang kalian kuasai itu ini dasarnya. Hai, oke. Contohnya ya, contoh kalimatnya gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan orang lain gitu. Nah, misal kita berbicara dengan, misal kita di bagian question ya. Nah, terus orang lain nih di bagian answer gitu. Nah, ini misal apa ya, resepsionis di tempat kerja kita gitu. Bucho wa irasaimasu ka? Nah, terus di sini, nah karena kita ngomongin orang lain, yang orang lain itu kita hormatin, nah jadinya pakai irasaimasu ka. Walaupun si A ini adalah teman kerja kita yang setara gitu. Nah, terus si A menjawab, Bucho wa goji ni dekakeru to oshaimashita. Gitu. Bucho katanya jam 5 keluar gitu. Hai. Nah, itu untuk yang Songkeigo dengan perubahan kata kerja ya. Nah, selanjutnya yaitu Songkeigo untuk dengan tipe perubahan kata kerja menjadi ni narimas gitu. Nah, ini lebih mudah gitu. Karena kalian cukup menghilangkan mas, kemudian menambah o di depannya dan di belakangnya ditambah ni narimas. Contohnya tabemas. Nah, tabemas itu menjadi o tabe ni narimas. Kemudian ada hairimas. Nah, masnya dicoret, depannya ditambah o, terus belakangnya ditambah ni narimas. Jadi ohairi, ohairi ni narimas. Ohairi ni narimas. Nah, cuma untuk catatan ya, ini tidak berlaku untuk kata kerja yang terdiri dari satu huruf. Kayak misal kimas, atau misal nemas,
dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kimas kan nanti ini ya ada bentuk kata apa ya, bentuk kata kerjanya gitu. Jadi irashaimasu. Nah, silakan gunakan irashaimasu saja. Hai. Nah, untuk contohnya ya, dengan perubahan kata kerja. Misal contoh, sensei wa kino oyasumi ni narimashita. Nah, ini kalimat dasarnya itu cuma sensei wa kino yasumimashita. Nah, tapi karena kita menggunakan songkeigo, nah menjadi sensei wa kino oyasumi ni narimashita. Gitu. Kemudian contoh kedua, kacho nani o otabe ni narimasu ka? あ、すいません。もう一度もう一度読みます。課長、何をお食べになりますか? Nah, dia nih tanya, Kaco, Anda makan apa gitu? Pak manajer, Anda makan apa gitu? Nah, ini sebenarnya kalimat dasarnya itu cuma Kaco, nani o tabemasu ka? Nah, tapi di sini berhubung songkeigo, jadi otabe ni narimasu ka? Gitu. Nah, terus Kaconya jawab, 俺はこれにするよ. Gitu. Saco makan apa? Nah, saya pilih yang ini gitu. Nah, jadi ini songkeigo digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih kedudukannya itu lebih kita anggap lebih tinggi atau ketika kita membicarakan orang yang kedudukannya lebih tinggi tersebut gitu. Hai. Oke. Nah, untuk yang terakhir, nah ini jadi mempersilahkan atau apa ya? Jadi kayak misal dozo gitu. Nah, ini juga ada songkeigo-nya gitu. Jadi kayak misal dozo tabete kudasai, dozo nonde kudasai. Nah, ini itu ada songkeigo-nya, ada bahasa yang lebih sopan. Nah, caranya yaitu untuk menghapus masnya. Nah, kemudian di bagian depannya ditambah o, nah bagian belakang ditambah kudasai. Jadi cuma gitu aja. Nah, jadi nggak harus, bukan nggak harus ya, maksudnya tidak perlu diubah ke bentuk T lagi. Nah, jadi udah langsung depannya kasih O, nah terus kosakata yang dihilangkan masnya, nah kemudian tambah kudasai. Jadi contohnya, misal tabemas, nah menjadi otabe kudasai, dozo otabe kudasai, gitu. Silakan dimakan, gitu. Jadi ini tuh lebih ke arah mempersilahkan daripada tolong gitu ya. Cuma dalam beberapa konteks juga tetap ini bisa digunakan untuk meminta tolong. Kemudian misal machimas, nah machimas nah menjadi omachi kudasai. Nah, biasanya ini kalau di restoran gitu ya, kita disuruh nunggu gitu. Nah pelayannya bilang, so so omachi kudasai. Nah, mohon tunggu sebentar, silakan tunggu sebentar. Nah ini ya untuk konteks meminta tolong. Nah, kemudian ada catatan khusus untuk bentuk O nani-nani kudasai. Nah, untuk perubahan suarimas, nah suarimas ini itu bukan menjadi O suari ni narimas. Nah, itu bukan. Simasen, maksudnya O suari kudasai. Nah, jadi di sini tidak bisa menjadi O suari kudasai. Nah, di sini itu pakainya okaki kudasai. Jadi ketika kita mempersilahkan atau minta tolong orang untuk duduk, nah itu kita tidak mengucapkan osuari kudasai, tapi okake kudasai. Silakan duduk. Okake kudasai. Hai. Nah, jadi mungkin itu saja ya untuk materi kali ini. Nah, jadi Songkeigo itu ada beberapa cara pembentukannya. Dan yang kita pelajari hari ini yaitu dari berdasarkan kosakatanya langsung em, dan perubahan
kosakata kerjanya ke bentuk keigo ya, yang o ni narimasu gitu. Nah, ini mana sih yang lebih baik digunakan? Nah, jadi kalau yang lebih baik digunakan, kalau misal itu ada kosakata khususnya, nah pakai itu. Tapi semisal tidak ada gitu, nah silakan gunakan yang perubahannya, yang oh ini narimas gitu. Nah, tapi ya ini juga tergantung pilihan kalian ya. Terkadang kan kita di daily kaiwa gitu, itu kan ya seingat kita aja gitu, seingat kita aja ngomongnya. Nah, jadi ya untuk sekedar informasi aja, jadi yang lebih baik digunakan itu yang kosakata. Tapi ya pada prakteknya nanti mungkin sedikit berbeda ya. Hai, じゃあ、皆さん、これで終わりです。見てくれてありがとうございました。もうすぐ終わりますから、プログラムはもうすぐ終わりますから、頑張ってください。お互いに頑張りましょう。